دين به محمد على عالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد شكره فضل على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد غمتي والظلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقبه محمد رحمنه محمد باري وخيرته محمد من سائر الطعام مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يضام محمد دنيا ببعثته محمد بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد لله ذو إمام محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
agak ngerapat sedikit, maju sedikit, geser tengah kosong diisi. Depan kamera ada apa-apa, jangan nutup ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Nawaina ta'allum at-ta'lim wa rifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' tadhakkar tadhkir al-hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatillah wa qurbi wa thawabih. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm, akrimna bit taqwa, jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah salamah, haqiqna ya rabbana bit taqwa mal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadamah yawmal qiyamah. Ya hafiz ahfadna thabbitna ma ahli thabat, wa thabbitna al haqqi wal huda. Ma'asyar ahbab, ikhwan hadirin jamaah majlis ta'lim Mustallah Sairus Salikin Bembaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, memilih kita, mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini di malam kelima daripada bulan Rajabul Ashab, bulan Rajab yang penuh berkah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dari istighfar, memohonan ampun kepada Allah menjadi amalan yang makbul di sisi Allah, dan berkat istighfar itu pula Allah menjaga kita dari kesalahan dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan bulan Rajab sesuai dengan apa yang kita minta menjadi bulan yang berkah. Juga kelak insyaAllah kita dipertemukan Allah dengan bulan Sya'ban yang juga menjadi keberkahan, yang mana dua bulan ini mengantarkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan insyaAllah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadis Jibril tersebut yang menjadi landasan daripada kitab ini, yang mana isi kitab ini merupakan syarah nubdah, sekelumit daripada syarah hadis Jibril yang kita baca, yang menceritakan tentang kedatangan Jibril alaihissalam yang menyerupai sosok seorang manusia badui yang datang menghampiri Rasulullah, dan Rasulullah SAW pun duduk, beliau pun mendatangi dan duduk dekat, saking dekatnya bertemu lutut dengan lutut. Lalu dia bertanya tentang arkanuddin, tentang rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Kemudian beliau pun bertanya tentang hari kiamat, dan Nabi menjawab tidak mengetahui tentang kapan pastinya kiamat. Lalu beliau bertanya tentang ammaratuha, yaitu tanda-tanda hari kiamat, dan Nabi pun menyebutkan tanda-tanda itu dua dari sekian banyak tanda-tanda. Di antaranya yaitu ketika seorang budak melahirkan majikannya. Kemarin sudah kita dengar penjabaran ulama, maknanya ada dua. Pertama, boleh jadi akhir zaman akan muncul kembali perbudakan, sehingga seorang tuan menikahi selir di bahasa kita hamba sahayanya sampailah terlahir anak menjadi majikan buat emak. Itu hukum perbudakan. Namun yang lebih kuat ditekankan oleh ulama, maknanya bukan ke situ, tapi itu kiasan, yaitu perbudakan yang dilakukan oleh anak kepada wong tua. Anak yang kata bahasa kita macal ke wong tua, menjadikan wong tua adalah pesuruhnya. Anak yang durhaka kepada wong tua. Kemudian tanda kiamat yang kedua disebut Rasulullah, kalau engkau menyaksikan orang-orang yang dulunya miskin papah, kaki telanjang, tidak pakai sendal, ngurusi ternak, ngurusi domba, lalu mereka menjadi kaya raya dan membangun bangunan yang tinggi, ya tatawaluna fil bunyan. Dan ini sudah banyak kita dapatkan. Banyak orang-orang yang kaya raya karena hal yang tidak diduga, yang model yang tanahnya
pakai untuk kemaslahatan umum, dibeli oleh pemerintah, dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga berharga dan mendapatkan kekayaan, untung, ganti untung, atau lewat hal-hal yang lainnya. Dan sekarang begitu banyak, begitu gampang orang bisa mendapatkan hal itu. Yang lewat ngonten bewang bisa kayo, ya lewat ngonten bisa jadi kayo, bahkan miliuner bisa. Wong miskin bisa jadi maaf ya, wong lolo, wong yang lucu-lucu pacak dapat duit banyak ya, lewat stand up, lewat jadi pelawak, bahkan kadang-kadang berolok-olok, berbodoh-bodoh riah di televisi dapat duit. Wong pintar singkir lagi dan seterusnya. Nah, lalu ikhwan rahimakumullah, setelah itu Jibril pun pergi meninggalkan majelis tersebut. Lalu Sayyidina Umar yang belum tahu itu siapa bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu qultu Allah Rasul a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum an dinikum. Itu tadi barusan adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu, kata Rasulullah. Nah, ini yang belum kita bahas kemarin, ya. Ikhwan rahimani rahimakumullah, seperti ini adalah salah satu teori atau cara kita untuk menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Orang bertanya itu macam-macam. Ada yang bertanya memang istirsyad, minta petunjuk, tak tahu nian, jadi dia bertanya. Ya, itu baik dan itu mulia. Ya, itu mahbub, indah, mulia. Ada lagi orang bertanya karena syak, ragu untuk meyakinkan keyakinannya, maka dia bertanya. Dia sudah pernah tahu, dia pernah mendengar, pernah mendapat, tapi dia ragu, lalu dia bertanya. Ini juga mulia, bagus, mahbub. Ini juga istirsyad, ya, untuk meyakinkan. Nah, ada pula orang yang bertanya, cuma tujuannya untuk ngetes. Nah, ini yang madmum, yang buruk. Nanya sama guru, sama seorang ulama atau seorang kiai atau kepada seorang lah, tujuannya cuma untuk ngetes, sampai di mana kepandaian muallim ini atau ustadz ini. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang sering hadir majelis menghadapi guru yang baru tampil, ya, yang belum jam terbangnya tinggi. Kadang-kadang dites dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru kadang-kadang bahkan diselipkan niat untuk menjatuhkan. Ini madmum, tercela, buruk, bahkan naudzubillah min dzalik. Kalau niatnya untuk mempermalukan, bisa kena azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mempermalukan seorang muslim itu besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah, ada pula orang bertanya itu seperti Jibril alaihissalam. Jibril itu bertanya, tadi kan kemarin sudah dijelaskan. Begitu Rasul menjawab, anta syahadu an la ilaha illallah, nomor dijawab dengan arkanul Islam. Apa kata Jibril? Sodakta, kau benar. Dengan apa yang Jibril? Berarti Jibril sudah tahu. Apakah karena itu disebut Jibril ngetes? Bukan juga. Apa maksud Jibril dengan melakukan itu? Di sini dikatakan so, atakum yu'allimukum. Jibril itu ngajari kamu, yang hadirin tentang agama kamu. Dia yang nyuti ilmu, aku yang nyampaikan, kamu dapat ilmu. Secara tidak langsung Jibril itulah yang ngajari kamu. Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum an dinikum. Jibril telah datang kepada kamu mengajarkan kamu tentang agama kamu. Kan nyampe ke Rasulullah, iya, tapi Jibril. Makanya dikatakan oleh ulama, as-su'al nisful ilm. Soal, pertanyaan itu adalah separuh dari ilmu. Ketika kita ada seorang alim datang, duduk mengunjungi kampung kita, musola kita, duduk manis dia. Dia tidak muka majlis, duduk manis baik. Wong cuma datang nggak botol, bib doa, bib berkah, bib minta doa, bib minta berkah. Tidak ada yang bertanya. Ya, ilmu yang ada pada orang alim itu tidak keluar. Ketika ada yang bertanya tentang satu permasalahan, maka keluarlah ilmu itu. Maka dikatakan as-su'al nisful ilm. Pertanyaan itu bagikan separuh dari ilmu. Artinya dengan adanya berkat pertanyaan tadi, ilmu itu akhirnya keluar. Nah, seperti inilah Jibril. Atakum yu'allimukum. Nabi mengatakan itu Jibril datang mengajarkan kamu. Seakan-akan Jibril yang mengajarkan itu, padahal yang nyampainya Rasulullah. Nah, hal ini kadang-kadang kita lakukan, ikhwan. Bahkan kita boleh melakukannya demi untuk memberikan pengetahuan kepada saudara kita. Misal di forum ini kita ada forum tanya jawab. Pembahasan pada minggu lalu hal-hal yang penting, tapi ada beberapa kawan kita tidak datang. Kita ni paham penjelasan kiai kemarin tu, pembahasan yang disampaikan ustaz atau habib itu kita paham, dan alhamdulillah bahkan sudah berulang kali dengar itu.
Nah, tapi ada kawan kita yang kita tahu yang butuh dengan ilmu itu dan dia tidak paham. Sedangkan pelajaran itu sudah berlalu minggu lalu. Maka di situ kita boleh ya berpura-pura bertanya demi bukan untuk kita, tapi untuk kawan kita yang tidak tahu. Begitu ada pertanyaan, barangkali jamaah ada yang nak bertanya, angkat tangan kita, minta maaf Kiai, yang nak aku tanya ke ni pelajaran minggu lalu. Aku ni ingat-ingat lupa yang sampai ke Kiai, minta maaf nian. Aku pengen lebih keyakinan aku mantap tentang masalah ini dan masalah ini. Tolong kalau boleh Kiai ulang lagi, jelaskan lagi biar kami tidak ragu. Dijelaskan oleh Kiai tap budak yang kemarin dah hadir akhirnya nengel. Yang tak tahu jadi tahu. Karena begitu tahu benar. Budak ini pembahasan misal masalah aurat. Ya, kalau solat celana belakang terjingok itulah. Kita nak nyampaikannya sudah pernah tapi tidak diterimanya. Nak dari kiai ini kan, maka kita bertanya seperti itu. Atau dengan bertanya lewat orang lain bertanya. Nah, seperti ini boleh ikhwan. Ya, kita bertanya tujuan kita untuk membagi ilmu lewat sang guru kita yang nguntal ke pertanyaan, tapi tujuan kita untuk wong yang hadir di tempat itu. Nah, itu mahbub, baik, bagus seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihis salam. Nah, ada lagi yang madzmum, yang tercelah. Pertanyaan itu kita lemparkan untuk ta'an, menusuk atau memojokkan sekelompok orang atau seorang yang hadir di majlis. Sengaja bertanya tentang suatu aib atau suatu dosa kesalahan yang wong itu melakukan di situ. Tujuannya untuk mempermalukan orang itu. Bukan untuk istirsyad, bukan untuk suatu kebaikan. Nah, itu jelas celah terburuk. Ya, hal yang dilarang. Seperti ada wong galak tidur di langgar. Kita ngomong sama Kiai, apalah hukumnya kalau kita tidur di langgar? Kiai tadi polos baik, jangan. Tak boleh. Kaget kotor langgar nak tidur di rumah, bukan langgar tempat tidur, tempat ibadah. Kalau model netes nyampak gila kamu, haram, masuk neraka kamu kocak. Nah, ngawas ke dia kalau bang. Oh, ada yang dituju begitu ya. Tanya Kiai tadi itu. Nah, itu jelas-jelas tidak diperkenankan. Ya, nguntal kulit pisang namanya. Ya, terpleset uang gara-gara dia. Nanya untuk jebakan, tidak boleh. Nanya untuk ngetes, tidak boleh. Tapi selain itu, seperti nanya memang karena tidak tahu atau meyakinkan sesuatu yang kita ragu, itu diperbolehkan. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah, kita lanjut pembahasan apa yang dituangkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab ini. I'lam anna hadzal hadis kama ishtamala arkanid din thalatha wa ya Islam, iman wal ihsan. Faqad tadammana aidan anwa'ul ulum thalatha. Ketahuilah bahwasanya hadis ini, hadis Jibril ini mengandung di dalamnya rukun agama yang 3. Islam, iman, ihsan. Dan tadammana aidan anwa'al ulum tsalatsah, mengandung juga di dalamnya bermacam-macam cabang ilmu yang berhubungan dengan rukun Islam, rukun iman dan ihsan tadi. Situ penjabarnya insyaallah akan dikupas oleh beliau. Yang pertama yang ditanyakan Jibril alaihissalam tentang rukun Islam, maka di situ kata Habib Zain bin Smith ini mengajarkan kepada kita tentang ilmu fikih. Karena di situ mengajarkan tentang setelah syahadatain antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi. Jadi hukum solat dipelajari, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Ini hukum fikih galau. Itu yang akan dikupas, dibahas. Ilmu fikih wa huwa ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah allati faradallahu qiyam biha al muslimin wal muslimat. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengajar kepada kita untuk mengenali hukum-hukum syariat yang perlu kita kerjakan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ilmu fikih ini banyak ya, ulama yang mengatakan ilmu fikih adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang halal dan haram. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang bagaimana ibadah kita itu sah atau tidak sah, batil atau sahih. Itu ilmu fikih yang mengajarkan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watsani ilmu tauhid wa huwa ma yajibu i'tiqadu 'alal mukallaf min ilahiyat wan nabawiyyat was sam'iyyat. Ilmu yang mengajarkan kepada kita itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid di sini tidak perlu nak sampai mendalam-dalam niat. Untuk orang awam
kita mungkin cukup sebatas mengenali sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kemudian bagi Allah ada sifat jaiz 1, bagi Nabi pun ada 1 sifat jaiz, sehingga jumlahnya menjadi 50. Nah, ini kita pelajari, kita ketahui, kita pahami. Tak pula harus dengan segala dalil-dalilnya kita harus paham dan kita tahu untuk orang awam. Maka iman kita dianggap sah. Iman kita iman mugallid, ya boleh dalam hal ini. Tidak harus orang tu kenal dengan dalil-dalilnya. Kalau harus setiap orang kenal dengan dalil-dalilnya, maka mungkin banyak kita ni tidak sah imannya. Tapi alhamdulillah dengan mengenal sifat 20 tadi, sifat wajib, sifat jaiz bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, maka cukuplah seorang itu dianggap sudah mengenal ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid. Wa ma yajibu i'tiqadu al-mukallaf binal ilahiyat, yang berhubungan dengan Allah, wan nabawiyat, dan berhubungan dengan Nabi dan Rasul, was sam'iyat, yang berhubungan dengan kitab, malaikat dan hari akhir, itu sam'iyat. Was tsalis, yang ketiga yang wajib kita ketahui, ya macam malaikat, kita wajib tahu tentang malaikat yang mana 10. Nabi yang wajib kita tahu 25, walaupun kita tahu jumlah Nabi itu banyak. Bahkan dalam riwayat hadis Nabi mengatakan jumlah mereka itu 124.000 jumlah Nabi dan Rasul. Lalu dikerucutkan, terpilihlah menjadi 313 Rasul yang dipilih. Lalu dari 313 dikerucutkan lagi yang wajib kita kenal, tahu, minimal tahu nama mereka dan meyakinkan mereka adalah benar-benar Nabi utusan Allah, yaitu 20 Nabi dan Rasul yang termaktub nama mereka dan cerita sebagian mereka ada dalam Al-Quran. Nah, sebatas kenal itu baik. Kita tidak wajib mengenali cerita Nabi Ibrahim secara detil, Nabi Yunus secara detil, Nabi yang tidak. Tapi untuk Nabi Muhammad harus, karena kita umat Nabi Muhammad. Begitupun malaikat Allah. Malaikat Allah itu sangat banyak. Ya, ada yang disebutkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis. Namun yang wajib kita kenali diantaranya adalah malaikat yang 10. Di samping situ yang disebut dalam Al-Quran adalah malaikat Halamalatul Arsy. Ya, ada lagi yang disebutkan malaikat Hafadzah. Ada lagi malaikat yang memikul arsy-nya Allah, tadi Hamalatul Arsy. Ada juga yang ditugaskan di dalam neraka. Itu cukup mengenal mereka secara kelompok dan nama-nama malaikat tadi yang 10 yang wajib kita kenali mereka dengan tugas-tugasnya baik. Tak perlu mencari detil malaikat itu umurnya berapa, ya, yang mana yang paling tua di antara malaikat, tak perlu. Cukup kita tahu tentang malaikat itu siapa ketuanya, malaikat Jibril, malaikat Israel, Malik, Ridwan, apa tugasnya, cukup sampai sebegitu saja. Tak perlu kita menelusuri seperti kita pengen mengenal sosok Rasulullah SAW. Begitupun tentang kitab-kitab samawiyah, kitab Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran. Kemudian ada juga suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang tidak berbentuk kitab. Nah, apa kita harus meneliti, mengetahui, memahami itu semua kitab? Tidak. Kita sebagai orang muslim wajib dan harus mengenali dan berpegang teguh cukup dengan Al-Quran. Adapun kalau ada Zabur, Injil, Taurat, kita pengen tahu sekedar membaca, lihat saja boleh. Tapi untuk mengamalkan dan mengambil isinya cukup dari Al-Quran. Karena apa yang ada di Injil, Zabur, Taurat dan suhuf ada dalam Al-Quran. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Begitupun juga mengenali tentang alam akhirat, ya, alam barzakh, lalu nanti padang mahsyar, perjalanan manusia dari alam ke alam sampai melewati mizan, melewati sirat, sampai melewati haudun Nabi, sampai nanti masuk surga atau neraka. Itu pun untuk kita orang awam cukup mengetahui secara global dan mengimaninya. Tak pula juga nak tahunan seperti ustaz atau ulama yang pengen memperdalam ilmu tersebut. Wasalis, yang ketiga yang wajib dimiliki dan diketahui oleh seorang muslim mukmin yang mukallaf adalah ilmu tasawuf. Tak cukup fikih baik, ya, telah mengenal dalam ibadah. Kita wajib belajar solat, wajib, Fatihah harus benar, rukuk sujud harus benar. Tapi yang mengajarkan kita tentang ikhlas siapa? Bukan fikih, tapi ilmu tasawuf yang mengajarkan kita selamat dari riya.
dari ujub, dari takabur, sombong, dari segala macam yang gara-gara ibadah kadang-kadang orang jadi sombong. Cukuplah iblis yang sombong gara-gara ngerasa paling hebat, paling pintar. Nah, yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang seperti itu lewat ilmu tasawuf. Fikih tidak mengajarkan itu. Fikih sekedar mengatakan sah dan tidak sahnya ibadah, tapi masalah gobul ibadah tasawuf yang ikut menentukan, di samping harus adanya ilmu syariat. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Wa ilmu tasawuf wa ilmu akhlaqil qalb, ilmu yang mendidik hati kita, allati yajibu 'alal 'abdi ay yatahalla biha minal munjiyat wa yatakhalla 'anha minal muhlikat, yang mana seorang harus mempelajari ya bagaimana mensucikan, menyelamatkan, menghidupkan dia punya hati dan menyelamatkan hatinya dari segala yang bisa merusak daripada hati, dari penyakit-penyakit hati, dengki, iri, hasud, sombong, riya, ujub, suuzon, dan macam-macam dari penyakit-penyakit hati. Kita perlu belajar ilmu tasawuf dan perlu dididik oleh seorang yang menguasai, bukan secara teori. Ilmu tasawuf itu tidak cuma asik didengar lewat teori, kisah-kisah, tapi memang akan dirasakan bagi orang yang mau merasakannya. Merasakannya. Ilmu tasawuf itu indah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Fahadhil ulum thalatha yajibu ala kulli mukallafin talabuha wa tahsiluha. Nah, ilmu tiga ini yang berhubungan dengan ilmu syariat, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf wajib, kata Habib Zain bin Smith, setiap orang mukallaf mempelajarinya. Mukallaf itu siapa? Muslim, baligh dan berakal. Wala rukhsata lahu fi tarkiha, tak boleh, tak ada uzur untuk meninggalkannya. Wajib kita pelajari tiga hal ini. Ya. Tak kata urusan, tak kata alasan kita untuk meninggalkannya, kecuali kalau memang kita uzur dalam bentuk memang kita tak mampu, dalam arti kata kita tak bisa baca, mata kita mejam, telinga kita tertutup, buta, tuli, tak bisa niat. Ya sudah. Ya, lumpuh, terkapak, tak bisa niat. Atau tinggal di negeri yang jauh dari ulama, atau orang itu baru masuk Islam, itu uzur. Tapi selainnya tidak, seperti kita ini lahir sudah muslim, di lingkungan kita banyak ulama, banyak majelis ilmu untuk mendapatkan hal-hal itu, tapi kita tidak ngambil, maka kita akan dituntut di yaumil qiyamah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Jadi saling memenuhi, saling melengkapi tiga iko ini. Tak boleh kita cuma ngambil ilmu syariat tanpa mengenal apa itu sedikit banyak tentang tauhid, tanpa mengenal sedikit banyak tentang tasawuf. Tak boleh terlalu memperdalam tasawuf tapi tidak memperdalam syariat, maka itu pun salah dan akan menyesatkan. Itulah yang kita pernah dengar cerita kawan kita negur bosnya yang salah berwudu. Wudu itu syariat, salah, tak sesuai, ditegur oleh budak majlis kita. Bapak wudu bapak tu caknya tak sah, bapak nyuci tangan tak sampai ke sini. Jawabnya dengan tasawuf dia. Repot gini. Yang penting ikhlas. Yang penting benar, gobulnya amal harus ikhlas, tapi syariat harus ditegakkan. Harus ditegakkan, harus dijalankan. Tak bisa modal ikhlas tapi syariat tak dijalankan, tak bisa. Ya. Orang pergi haji, orang pergi umrah, orang sedekah, bangun masjid, bangun madrasah, beli apalah untuk diinfakkan di jalan Allah, tapi dari duit haram, tak diterima oleh Allah. Ya, dia walaupun dia ngitungnya sudah tepat, cara membaginya tepat, tapi dari duit haram tidak diterima oleh Allah. Salat seseorang benar, bacaan benar, rukuk benar, segala benar, nutup aurat benar, syarat rukun benar, kalau yang membatalkan salat pun tidak terlaku. Secara hukum salat sah, tapi gobul lah kalau bajunya terselip dari duit haram, kalau dilakukan tanpa ikhlas karena Allah. Nah, itu perlu dipelajari. Mana cara biar kita selamat dari riya, dari sum'ah, biar kita selamat dari talbis syaitan, tipu daya syaitan. Biar kita tahu yang mana yang afdal, yang mana yang baik, yang mana yang lebih baik, yang mana yang penting, yang mana lebih penting. Itu yang harus kita pelajari. Jangan kita tertipu kadang-kadang dengar fadail a'mal. Ya, kita itulah butuh ikhwan yang namanya guru, syekh, murabbi, yang dia tahu benar jalan berliku itu yang mana yang di situ ada
jebakan-jebakan, yang mana yang cepat itu ternyata menghancurkan, yang mana yang lezat itu ternyata beracun. Dia tahu. Kita butuh guru yang seperti itu, yang mengajarkan kita untuk benar-benar selamat. Ya, bukan cuma mengajarkan kita untuk sampai tapi tanpa dengan keselamatan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Jadi ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid itu harus saling melengkapi. Boleh kita melebihkan tapi setelah memenuhi yang lainnya. Ilmu fikih sudah kita kuasai bab ibadah. Masalah solat, masalah puasa kita sudah kuasai alhamdulillah. Walaupun kita bukan ustaz, bukan ulama, tidak paham tentang dalil-dalilnya, tidak paham tentang perbedaan madhab tentang masalah fikih, tapi kita untuk madhab Syafi'i tentang solat berjamaah, semua seluk-beluknya kita tahu kalau sudah alhamdulillah. Cukup ente boleh memperdalam tasawuf. Tapi kalau masalah wuduk belum tahu, istinja belum benar, masalah najasa belum paham benar, lalu memperdalam tasawuf, itu bisa menjadi zindik, bisa tersesat. Orang yang memperdalam fikih sampai detail tapi tidak peduli dengan tasawuf, dia juga akan tersesat, dia akan terjebak. Ya, kita ini suruh mencari rezeki ikhwan bukan cuma halal, tapi halalan thayyibah mubarakah. Nah, kalau sekedar batas halal ketemunya di fikih. Tapi kalau sudah harus mencapai derajat halalan thayyibah mubarakah, masuk ke bab tasawuf. Contoh, ente berdagang ngembe untung banyak, boleh tak? Selagi dagang ente itu benar halal. Tapi orang ahli tasawuf bagaimana? Jangan, hati-hati, kau tomak dengan dunia, akan merusak kau dengan rakus terhadap dunia. Embeklah sekedarnya keuntungan, yang penting halal dan berkah. Kita kadang-kadang yang penting halal gawe ini. Kita kejar dunia tuh sampai kita buka cabang toko, bukan sampai kita akhirnya jauh dengan akhirat. Walaupun kita lihat pandang kita ini gawe halal. Nah, orang ahli tasawuf ketika melihat nih, contoh ada beberapa yang program-program yang diputar di dunia ini, di lingkungan kita nih, kalau dihukumkan dengan hukum syariat halal, tapi efek buruknya banyak. Ya, di antara jadi orang akan tomak. Orang akan tomak dengan dunia dan tidak ada berkah. Contoh, misal dia tahu nih nong pasar. Kalau sudah musim panen, wong dusun banyak ke Palembang, ke toko, ke kota untuk belanja. Kalau sudah belanja tuh wong dusun-dusun ini dengan gagahnya dia pantang untuk nganyang. Pantang untuk nganyang, gagah-gagahan dia. Kalaupun nganyang tuh nak beli barang yang mahal-mahal. Nah, kadang-kadang dibek kesempatan ini. Kelalaian seperti ini ketika dia mengandung dari dusun ini datang, udah mulai gagal barang 600.000 langsung campain 1,5 juta. Mahal nih, 1,5 juta, 12 baik. No. Padahal 600 seganya itu sebenarnya. Kalau 12 enggak pacak, Pak. 13,5 lah. Padahal dia sudah untung banyak, 600 bila untung ini. Karena orang dusun ini lagi gagah, duit ngawak enggak bersegi. Ya, apalagi dengan kartunya. Ada apa? Kris. Dosun punya itu dengan sombongnya muntal kabeh. Sembelihnya aja kita. Berdagang suko sama suko. Tapi ini orang ada ketoman mengambil manfaat ke suatu kelalaian, boleh dibilang itu. Secara hukum fikih sah. Secara hukum fikih sah. Ya, ente boleh mengambil untung berapa pun. Modal 1.000 ente jual 1 juta, kalau ente mampu silahkan. Silahkan, tidak ada larangan. Tapi sekarang hati-hati, orang ahli tasawuf lihat, hati-hati, akan terbuka ada condong kau dengan dunia, ketomakan kau dengan dunia. Begitu ada, nah hati-hati, jangan. Cukup dengan yang sederhana. Yang didik kita orang-orang ahli tasawuf tadi, ya kawan. Ahli tasawuf yang hakiki tidak akan pernah meninggalkan syariat. Ya, orang syariat yang benar-benar hakiki tidak akan pernah meninggalkan tasawuf dan tauhid mereka pegang. Ilmu tauhid, belajar tentang qada dan qadarnya Allah. Kita harus menyentuh, tapi jangan dalam-dalam. Orang awam seperti kita akan tenggelam. Wong yang pintar bisa tergelincir kalau mengenal membahas tentang alam, ilmu tentang ilmu akhirat, ilmu tauhid tentang qada dan qadar terutama itu tidak boleh kita belajar dewe, harus sama guru, itu pun ada batasan-batasannya. Jadi dalam kehidupan seorang muslim 3 hal ini harus dia miliki. Ya, ilmu fikih wajib, ilmu tauhid ada, kemudian ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, hakikat, segala macam itu akan muncul kalau dari sini. Fa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Keyakinan itu bukan cuma belajar teori dalam ilmu tauhid, tapi dengan beribadah.
Ilmunya kita embek, teorinya kita embek, dan kita beribadah. Embek dari hadis-hadis Rasulullah, embek dari magola-magola para ulama. Nah, kita mampu tak kita memahami dalam ilmu tauhid ini, seperti yang kita sering baca pada solat tadi termasuk. Ya, ini sering kami sampaikan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kita mengikrarkan terus, tapi ada tak keyakinan di hati kita? Kita mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang mampu memberi kecuali apa yang kau mau beri, tidak ada orang yang mampu menghalangi kecuali kalau kau menghendaki itu disampaikan. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau berikan, kebaikan dan keburukan. Sama. Kalau kita meyakini ini, ikhwan, apapun yang menimpa kita dari suatu kebaikan, kita yakinkan ini bukan karena usahaku, tapi pemberian Allah. Ketika datang suatu keburukan menimpa kita, terjadi suatu masalah, kerugian, atau suatu insiden, atau suatu apalah, sampailah kematian. Ketika kita tahu, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu mencegah kalau Allah sudah menghendaki itu datang. Kebaikan juga keburukan, musibah, bala, kematian, kita pun akan ridho. Ya, akan ridho dengan ketentuan Allah tadi. Bahkan sampai Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadis, tidaklah suatu kesalahan itu menyebabkan timbulnya suatu musibah, dan tidaklah setiap musibah diawali oleh suatu kesalahan. Ini ngajarkan kita tauhid. Kembali semuanya aturan Allah, semuanya kehendak Allah. Nah, ini belajar. Kalau antum pengen belajar nian-nian, ya butuh privat mungkin. Datang nian ke guru atau duduk di pesantren. Kita belajar nian tentang hal ini. Ya, cuma untuk orang awam, ya kita mbek secara global. Ya, al-iman bi qada wal qadar. Tamam. Soal jelmit jangan dibahas. Kalau pengen lebih dalam, belajar nian bawa kitab, duduk sama kiai, luangkan waktu, minta waktu. Belajar pelan-pelan sampai kita paham. Dan tidak bisa belajar, maaf, naudzubillah min dzalik, lewat internet, lewat terjemahan, inti bakal tergelincir, bakal tersesat. Ilmu tauhid itu. Jadi harus dipelajari, ada guru yang membimbing kita. Masyaallah ahbab rahimakumullah, termasuk penerapan sunnah Rasulullah itu kembali kepada ilmu tasawuf yang mengajarkan kita untuk cinta Rasulullah, cinta kepada Allah. Ya. Kembali juga nanti ketika kita belajar fikih, belajar tauhid, kembali juga nanti semuanya bermuara kembali kepada Rasulullah. Yang bisa menanamkan kita cinta kepada Nabi, ya mereka ahli tasawuf kebanyakan. Ya. Sampai mereka ilmu tauhid dan semua itu saling melengkapi, tak boleh kosong. Harus, walaupun sekali lagi boleh kita menambahkan porsi. Ada orang masya Allah terkenal faqih, menguasai ilmu fikih luar biasa, segala cabang ilmu fikih dia kuasai kalau, tapi dia ngambil ilmu tasawuf. Ya, yang nampak di matung dia sebagai faqihnya, bukan sebagai ahli wirid, ahli zikir, ahli puasa. Tapi dia tidak ngosongkan dirinya dari tasawuf dia ambil. Ada yang terkenal dengan tasawufnya. Ya, kalau kami saksikan kemarin zaman-zaman di Tarim itu ada galau contoh-contoh seperti itu. Ya, kalau boleh pakai contoh ke misal, contoh Imam Al-Bilal Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, mungkin kita semua kenal, sosok waliullah yang besar itu. Beliau tidak terkenal sebagai mutakalim, penceramah ulung, terkenal dengan faqih, padahal orang semua tahu ilmu fikihnya luar biasa. Tapi lebih condong kelihatan tasawufnya beliau. Habibana Umar terkenal dengan dakwahnya. Tak nampak beliau seorang mufti, beliau itu menguasai ilmu fikih. Beliau jangan ditanya tentang ilmu fikih, paham sangat luas. Ya, begitupun Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, terkenal mutakalim, faqih, alim. Apa beliau bukan ahli sufi? Beliau ahli sufi yang sangat agung. Ya. Jadi mereka ada yang menonjol dalam sisi ini, ada yang sisi ini, tapi semua mereka menguasai ngambil bagian. Cuma ada yang ditonjolkan lebih bagian masing-masing. Jadi melengkapi. Jadi Tarim itu lengkap, ada galau. Intinya anak tentang ilmu fikih datang kesimpulan. Mau pengen cari tabarukan ilmu tasawuf, kesimpulan. Pengen belajar dakwah, ceramah segala macam, berdakwah dengan hebat kepada simpulan, ada galau bagian. Tinggal kita mencari. Nah, sebenarnya kalau antum perhatikan di Palembang juga seperti itu. Ya, tokoh-tokoh ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, ada yang menonjol masya Allah dengan dakwahnya, ada yang dengan zikirnya, ada dengan tasawufnya, zuhudnya, waroknya, kelihatan benar. Ya, dia ceramah tak pula, tapi masya Allah penerapan ilmunya lebih. Ada yang ceramah, kalau ceramah itu masuk ke hati kita. Ya, tapi maaf, mungkin dia ada kekurangan dalam masalah bab zuhudnya, bab waroknya. Ada yang diberikan Allah terkumpul kalau itu sama seseorang. Itu pun ada, walaupun jarang, tapi ada. Tidak akan kosong. Fahadhil ummu thalatha yajibu ala kulli mukallafin talabuha wa tahsiluha wa la rukhsata lahu fi tarkiha.
Faqad qala alaihi salatu wassalam utlubul ilma walau bis-sin fa inna talabal ilmu faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibn Abdul Bar. Rasul pernah bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, ini banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan karena saat itu negeri yang paling jauh yang dikenal oleh orang-orang Jazirah Arab, orang Arab adalah negeri Cina. Jadi istilahnya kejarlah ilmu walaupun sejauh apapun, makna Rasulullah mengatakan. Namun ada juga ulama kita yang memaknakan kenapa Nabi mengajarkan kalau kita ngambil dari Cina itu peradabannya sudah dari dulu cantik. Antum boleh lihat pakaian perempuan-perempuan Cina itu rapi, panjang, nutup, berlapis-lapis. Cuma memang rambut terbuka mereka. Tapi tidak ada yang terbuka paha, tidak ada. Ya, tidak ada yang terbuka paha, terbuka ini tidak kati. Orang Cina-Cina zaman dulu itu. Ya, peradaban mereka, pembuat peradaban yang namanya peradaban. Ya, macam-macam hebat dia. Masalah akhlak sama orang tua ada. Jadi banyak keindahan yang ada pada peradaban Cina itu banyak sebetulnya. Maka Nabi mengarahkan ke sana sampai ke situ. Nah, macam-macam penafsiran dari hadis Rasulullah ini. Bukan berarti sekarang kita nak belajar agama ke Cina sana. Ya, Palembang banyak pesantren. Di Indonesia belum, bukan. Ada beratusan, beribu bahkan pesantren. Macam orang zaman sekarang nuntut ilmu belajar agama ke Amerika. Apa dah khatik negeri Islam lagi apa? Ya. Belajar agama untuk sekarang negeri Islam, apa nak belajar kita ke Amerika, ke Soviet, ke Cina. Belajar di negeri kita. Belajar negeri Islam itu banyak. Itu sekadar dulu perumpamaan. Artinya Nabi memotivasi kejarlah ilmu walaupun sejauh manapun. Karena saat itu dulu Cina adalah negeri yang paling jauh menurut pengetahuan mereka. Wallahu a'lam hakikatu. Wa hadha awanu syuru' fi tilkal ulum bi awdahil ibarat. Liyashula darsuha 'alal muttadi'in min banin wal banat. Ini kitab Habib Zain dengan tawadhu mengatakan, aku tulis kitab ini berisikan tentang ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu yang tiga tadi. Ilmu syariat, ilmu tauhid dan juga mengenal tentang ilmu tasawuf. Ku persembahkan untuk orang-orang yang baru mulai belajar, bukan untuk orang yang sudah pintar, bukan, kata beliau. Kata uji kita ini untuk budak SD, untuk budak-budak baru belajar agama. Minal banin wal banat, baik laki atau perempuan. Nas'allahu ta'ala tuwaffiqana lis-sadad, semoga Allah memberikan taufik kepada untuk istiqamah wa hidayah lisabil rasyad, dan selalu istiqamah dalam meniti jalan petunjuk dari Allah. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illahu ilaihil masir, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Tapi malam Kamis depan tahun baru ya. Ada yang nak tahun baruan? Ya jingok kenapa kita masih ketemu di akhir tahun ini nanti malam besar, atau kita ketemu tahun depan. Nanti dikabari insyaallah taala. Masa risikonya kalau kami wong dusun ni balik lambat dikit tutup wong Ampera. Ya. Sisip tutup wong Ampera, akhirnya melok juga nyogok pucuk Ampera. Naudzubillah. Tapi tahun ini insyaallah tidak, ya, hiruk pikuk meriah tidak. Alhamdulillah kita syukuri, jazakumullah jazak, banyak pemimpin-pemimpin daerah yang termasuklah kita Palembang melarang adanya menghidupkan, menyalakan percon, ya, kembang api, karena untuk menunjukkan kita pun berduka atas apa yang masih saat ini terasa pahit dan berat buat saudara kita yang ada di ujung Sumatera. Tak pantas, sangat tak pantas kalau kita di sini bersorak-sorai, nambah percon, ngoyak ke duit, ngebakar duit, sementara orang sana terjerit. Ya, alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan ya bukan cuma pemimpin daerah, kalau pacak Pak Prabowo langsung melarang adanya pesta-pesta rakyat yang model-model joget-joget, hura-hura, teriak-teriak. Ya tidak pantas, sangat tidak pantas, sangat tidak pantas. Bukan hanya di ujung Sumatera, 3 provinsi itu yang dapat musibah banyak. Ya, ini belakang sini banyak kebanjiran. Saudara-saudara kita yang kebanjiran di sini banyak. Kemarin ada si Ustaz datang kepada kami, dia ngajar, alhamdulillah jazakumullah khair. Habis dia ngobrol sama Abu ya, minta maaf nak balik dulu ngapo. Yo, rumah kami kebanjiran. Rumah kami kebanjiran. Jadi nak melok nyerok banyu di rumah. Nah, untuk banjirnya banyu bening. Ya, model macam di belakang-belakang sini banyak warga kita. Ya, alang kedak pantasnya kita. Ya, kalau diisi dengan zikir, ya,
kumpul bareng bermunajat itu cantik. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan isya, setelah adzan isya kita baca doa dan kita tutup majelis dengan doa insyaallah. Yang sekiranya mau berwudu silakan. Ya Latif. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تغشي الصحب
والحمد لله في البدء والتناهي قبل سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan rahimakumullah, malam ini ada undangan peringatan pembukaan majelis Rotib Arba'in Iftitah. Yang mau hadir fadhal, tapi mengingat lokasi acara ini di kota ya, di angkatan 66 di rumah Haji Herman ya, Anda juga tidak tahu persis ya, cuma itu kota, jadi kamu hati-hati kalau naik motor, kalau pacak jangan tidak pakai helm ya, jangan tidak pakai helm, pakai helm, pakai adab ya, jangan buta warna ya, merah diterobos, hijau berhenti ya, kaget ditangkap polisi ya, kita nyalakan polisi. Tunjukkanlah kalau kita seorang ahli majlis itu beradab ya, peraturan yang baik untuk kita jalankan. InsyaAllah pasang niat yang baik untuk ambil keberkahan majlis, dan juga mungkin insyaAllah ada tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz yang ngajar di malam hari ini ya, di majlis Sayrus Sadiqin. InsyaAllah doakan Ustadz itu biar nyampe ke yang manfaat, ikhlas dan bermanfaat insyaallah. Udah persiapan